Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafal Hafiz. Saya Muhammad Delsia. Dan saya Fatia Zahra. Saya Restuni Maulina. Saya Ika Suci Ramadhani. Dan saya Raisa Abdiya Bahri. C. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di kota Mekah pada tahun 576 Masehi, kira-kira 5 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan memiliki banyak sebutan yang cukup populer. Di antaranya adalah Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Sebutan itu dimiliki Utsman setelah menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Utsman bin Affan termasuk orang terkemuka karena memiliki sifat dermawan, pemalu, halus, dicintai dan dihormati. Utsman termasuk orang pertama masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk kelompok As-Sabiqunal Awalun. Utsman adalah sahabat yang dikagumi Rasulullah karena beberapa sifat dan tindakannya yang mulia. 1. Proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Proses pengangkatan Utsman bin Affan berbeda dengan pengangkatan dua khalifah sebelumnya yang dilakukan melalui penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya. Pemilihan Utsman bin Affan melalui musyawarah yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Umar menunjuk 6 orang sahabat terkemuka. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Hasil musyawarah tersebut menetapkan Utsman sebagai khalifah setelah Abdurrahman bin Auf, salah satu anggota komite, memberikan suara penentu. Kemudian 2. Dengan adanya substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang dikenal sebagai khalifah yang memiliki hati yang lembut, dermawan, dan suka menolong. Saat diangkat menjadi khalifah, Utsman bin Affan telah berumur 70 tahun. Dalam masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan juga menerapkan substansi dan strategi dalam berdakwah. Substansi dakwah Utsman pada kepemimpinannya adalah melanjutkan substansi khalifah terdahulu, seperti memperluas wilayah Islam dan kodifikasi Al-Quran. Adapun strategi yang digunakan oleh Khalifah Utsman untuk mewujudkan substansi dakwah tersebut adalah A. Perluasan wilayah Islam. 6 tahun pertama masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau berhasil meneruskan kebijakan-kebijakan ekspansi yang telah dirintis semenjak masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Selain meneruskan ekspansi, Utsman juga berusaha untuk memelihara wilayah yang telah dikuasai Islam, terutama Khurasan dan Iskandariyah. Perluasan wilayah Islam pada masa Utsman bertambah dengan perluasan ke wilayah yang harus menyeberangi laut, sehingga Utsman bin Affan membentuk angkatan laut. Ini adalah angkatan laut pertama yang dibentuk dalam Islam. Beberapa wilayah berhasil dikuasai meliputi Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa. Menurut Harun Nasution, di antara sebab-sebab yang membuat ekspansi keluar daerah semenanjung Arabia berjalan dengan cepat semenjak masa Abu Bakar hingga Utsman bin Affan adalah sebagai berikut. 1. Ajaran-ajaran Islam mencakup kehidupan di dunia dan akhirat, dengan kata lain, Islam adalah agama dan negara. 2. Keyakinan yang mendalam di hati para sahabat tentang kewajiban menyampaikan ajaran-ajaran Islam ke seluruh daerah. 3. Kekaisaran Persia dan Bizantium dalam keadaan lemah. 4. Islam tidak memaksa rakyat di wilayah perluasan untuk mengubah agamanya. 5. Rakyat tidak senang atau bertindas oleh penguasa Persia dan Bizantium Timur. 6. Rakyat di wilayah tersebut memandang dengan Arab lebih dekat kepada mereka daripada Bizantium. 7. Wilayah perluasan adalah daerah yang subur. B. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Utsman terjadi perselisihan tentang cara membaca Al-Quran di berbagai daerah disebabkan oleh perbedaan dialek di antara orang-orang Arab. Maka Utsman bin Affan melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran, dan Utsman berhasil menyusun Mushaf Al-Quran dengan cara standar, dan mushaf ini dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Panitia penyusunan Mushaf Al-Quran pada masa ini kembali dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Utsman bin Affan
memerintahkan Zaid membuat 6 salinan mushaf untuk dikirim ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Suriah, dan satu lagi disimpan oleh Khalifah Utsman bin Affan sebagai mushaf al-Imam. Dan selain yang disusun oleh panitia pimpin, Zaid bin Sabit diperintahkan untuk dibakar. C. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang didirikan oleh Rasulullah SAW setelah Masjid Quba yang dibangun saat dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Masjid Nabawi telah mengalami beberapa renovasi dan perubahan dan perluasan sejak pertama kali dibangun pada tahun 623 Masehi. Mulanya Masjid Nabawi hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyak jumlah Islam, maka Khalifah Utsman bin Khattab mulai memperluas masjid ini, yang perjalanannya kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Masjid Nabawi kemudian menjadi luas dengan corak yang lebih indah. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Saat berusia 6 tahun, Ali diasuh oleh Rasulullah SAW sebagai balas jasa terhadap pamannya yang telah membesarkannya dan mempunyai banyak anak, terlebih ketika itu Mekah ditimpa kelaparan. Ali termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun dari kalangan anak-anak. Ali memiliki gelar karramallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya, dikarenakan jiwa dan kepribadiannya yang tidak pernah dinodai pemujaan berhala kaum Arab jahiliyah. Selain itu, Ali juga diberi gelar oleh Rasulullah SAW Babul Ilmi, yang artinya pintu ilmu, karena beliau terkenal dengan kecerdasannya dan menguasai banyak ilmu keagamaan secara mendalam. Ali juga terkenal sebagai orang yang dermawan, berbudi luhur, sederhana, terbuka, terus terang, tulus hati, dan lapang dada. Namun, sikap keterus-terangan dan lapang dada Ali ini dipergunakan oleh musuh-musuhnya untuk menipunya, karena ia mudah mempercayai orang. Sikap dan sifat Ali ini mempengaruhi dalam menetapkan kebijakan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pemerintahannya. 1. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak yang menyebabkan Khalifah Utsman meninggal, penduduk Madinah yang didukung 3 pasukan dari Mesir, Basrah, dan Kufah memaksa Ali menjadi khalifah. Para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Utsman telah tiada dan umat membutuhkan pemimpin. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang pantas menjadi pemimpin Islam selain engkau, dan tak ada juga seorang pun yang lebih senior dalam Islam dan lebih dekat dengan Rasulullah SAW selain engkau. Pada mulanya Ali menolak dibayat, namun karena Ali terus didesak massa dan memikirkan akibat anarkis tidak adanya pimpinan, akhirnya Ali bersedia dibayat menjadi khalifah pada tahun 35 di Masjid Nabawi dalam suasana yang masih kacau. Pembayatan Ali dilakukan sebagai khalifah-khalifah sebelumnya, dimulai dari Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para sahabat lainnya, kemudian diikuti oleh rakyat banyak. Setelah Ali dibayat, Ali berpidato dan berpesan kepada kaum muslimin, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Karena itu, lakukanlah kebaikan dan tinggalkan keburukan. Setelah memerintah selama 4 tahun 9 bulan, Ali wafat oleh Abdurrahman bin Muljam, pengikutnya yang telah menjadi Khawarij setelah perang Siffin yang diselesaikan dengan jalan tahkim. Ali wafat pada tahun 40 Hijriah di Kufah. Kemudian ada substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali berjalan cukup singkat. Substansi dakwah yang diterapkan Ali dalam masa kepemimpinannya lebih banyak dihabiskan untuk meredam kekacauan yang terjadi di antara umat dan memajukan ilmu pengetahuan.
Adapun strategi yang dilakukan Ali bin Abi Thalib dalam masa kepemimpinannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau segera mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi, pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan. Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. B. Membenahi Baitul Mal. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini membuat khalifah semakin tidak disukai oleh Bani Umayyah dan mulai melakukan perlawanan terhadap Khalifah Ali. C. Memajukan ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti fathah, kasroh, dhammah, dan syaddah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis, Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad dan Ad-Dauli untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata-tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. D. Memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Pemindahan ibu kota pernah terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ibu kota negara yang awalnya berada di kota Madinah dipindahkan ke kota Kufah. Pemindahan ini dilakukan untuk meredam gejolak sosial politik yang dipicu oleh tragedi wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Sejak saat itu, kota Kufah menjadi salah satu kota paling penting dalam sejarah